Oke teman-teman, malam ini lagi di Skip FM masih dengan event yang sama, mensosialisasikan platform pembelajaran Portal Rumah Belajar agar bisa dimanfaatkan oleh guru-guru di Sulawesi Tengah, siswa-siswa di Sulawesi Tengah, agar nanti hasilnya pada akhirnya hasil belajar mereka akan meningkat dan mutu pendidikan semakin meningkat. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Very warm and very much radio dan speaker. Yes, banyak musik biasa get sharing yang lain biasa di urusan Dubai. Memang Frigo. Tidak pakai ribet ya. Dan seperti yang udah kita sampaikan ke kamu tadi, Skippers, kalau kita nggak cuma berdua aja mau hari ini ya. Jadi kita kedatangan guest lagi malam hari ini dari rumah belajar ya. Mungkin kamu yang udah pada kayak penasaran gitu, ini rumah belajar sebenarnya apaan? Jadi di sini itu udah hadir dua orang ya, tiga dia seorang yang bakal ngobrol juga tentang rumah belajar itu apa sih sebenarnya ya. Boleh kenalan dulu nggak sih, kita malam hari ini kedatangan siapa aja di Radio Skibakang? Boleh perkenalkan diri dong Kak. Nama saya Yandu Ardiansa, saya guru matematika di Mansatu Kota Palu. Oke. Jadi malam hari ini selain ada Kak Yandu ya, ada juga satu orang lagi, ibu yang cantik banget malam hari ini udah hadir di live Instagram kita ya. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, malam hari ini tuh kita juga live di Instagramnya @skip943fm Yes, ya. jadi udah live di studio sama Kak Yandu. Di Instagramnya juga ada sama Ibu Fatma ya. Benar. Boleh say hi nggak Bu? Ibu, Halo. ibunya kayaknya nggak dengar. Halo Ibu. Halo Ibu, selamat malam Ibu Fatma. Oke ya, jadi malam hari ini masih ada salah teknis nanti undangannya ya. Malam hari ini kita juga kedatangan Ibu Fatma Saryati SE. Ibu Fatma ini merupakan guru di SMA 3 ya, merupakan guru ekonomi. Kalau kalian tuh guru apa? Guru matematika. Oh, guru matematika. Guru Belajar matematika. favorit saya dulu. Siapa? Yang benar. Ya, padahal duduknya di belakang. Gak apa-apa ya, yang penting ikut belajar. Iya. Ya kan? Yang penting nggak cabut cuy. Iya benar. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol tentang rumah belajar ini sebenarnya apa sih? Kayaknya saya nanyanya ke Kak Yandu dulu ya, karena kita belum bisa terhubung ke Ibu Fatma. Jadi boleh nggak sih Kak berbagi ini sebenarnya rumah belajar ini apa gitu? Ya jadi gini Kak ya, saya mau sampaikan ke sahabat pendengar Skip bahwa rumah belajar itu sebuah platform pembelajaran yang bisa diakses gratis. Jadi portal rumah belajar itu sebuah inovasi pembelajaran yang bisa digunakan untuk belajar dari rumah. Jadi sahabat-sahabat semua bisa langsung mengakses di rumah dengan klik saja rumah belajar di Google ya, di smartphone sahabat semua. Nanti langsung muncul itu portal rumah belajar. Seperti Oke. itu. Iya. Jadi ini sangat membantu banget ya di masa pandemi seperti ini Iya, ya. jadi portal rumah belajar itu bisa digunakan untuk belajar. Di dalamnya itu banyak fitur-fitur lengkap yang bisa dimanfaatkan untuk belajar di rumah kan. Oke. Iya. Jadi nanti ada 4 fitur andalannya Kak ya. Ada namanya kelas maya, ada namanya sumber belajar, ada namanya juga laboratorium maya, dan yang terakhir ada bank soal. Itu fitur-fitur utamanya Kak. Oke. Jadi itu merupakan fitur yang bisa mendukung proses belajar dari rumah. Gitu Kak. Oke, itu tadi beberapa fitur yang dimiliki sama rumah belajar. Jadi Iya. portalnya tuh bisa diakses semua orang ya. Iya. Yang penting kamu tersambung dengan internet, Skippers. Ini penting banget nih di masa pandemi seperti ini yang emang siswa-siswi itu aktif belajar di rumah aja gitu ya, dan belajar daring kayak gitu, Skippers. Ini kan ngomongin soal rumah belajar ini sebagai salah satu bentuk inovasi pembelajaran gitu ya, yang dimanfaatkan oleh siswa-siswi gitu ya Kak. Iya. Ini ngelihat sekarang peningkatan pendidikan di Indonesia tuh seperti apa? Kakak kan selaku guru ya.
Ya, jadi selama pandemi ini kan memang banyak dinamika dan banyak problem yang dihadapi guru maupun siswa dalam proses pembelajaran, Kak ya. Iya, benar. Jadi saya coba golongkan ada beberapa tiga tipe siswa, Kak ya. Siswa tipe A itu siswa yang memiliki fasilitas lengkap, fasilitas handphone dan akses internet yang lengkap, dan juga memiliki semangat belajar yang tinggi. Itu tipe siswa A. Kemudian ada tipe siswa B. Tipe siswa yang memiliki handphone dan akses internet yang lengkap, tetapi dia tidak memiliki semangat belajar yang tinggi. Kemudian tipe siswa yang ketiga itu merupakan tipe siswa yang tidak memiliki akses sama sekali terhadap internet dan juga proses pembelajaran daring. Tetapi semangat belajarnya tinggi. Nah, tentu dari ketiga tipe siswa ini perlu ada sebuah inovasi-inovasi pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses belajar dari rumah, Kak, seperti itu. Jadi banyak banget ya hal yang bisa kamu dapat gitu dari rumah belajar ini sebagai salah satu platform ya yang menyediakan berbagai macam pembelajaran gitu ya. Seperti yang udah Kak Yandu sebutkan tadi, kalau selain dari 4 fitur yang udah disebutkan, ini kan emang untuk penggunanya sendiri ini dibagi menjadi 3 tipe ya Kak ya. Iya, jadi ada yang memiliki akses lengkap, terus ada yang dengan semangat belajar yang tinggi, ada pun juga dengan yang kayaknya semangatnya ya sedang-sedang aja ya, biasa aja gitu. Ini apa nggak jadi tantangan gitu ya kalau misalnya kayak belajar daring gitu ya kan, guru kan itu nggak berada bersama murid gitu. Itu seperti apa sih gitu, mungkin dari pandangan kakak sebagai guru gitu kan? Jadi butuh memang ada inovasi pembelajaran, Kak, supaya kehadiran kita itu walaupun tidak secara tatap muka tapi tetap dirasakan hadir. Nah, tentunya kita harus lakukan inovasi pembelajaran. Jadi seorang guru harus berinovasi, harus aktif. Alternatifnya yang pertama itu kita bisa membuat video pembelajaran yang bisa menggantikan penjelasan kita, kehadiran kita di hadapan siswa. Jadi berupa video pembelajaran itu juga sangat menunjang. Apalagi video pembelajaran itu yang buat gurunya yang berhubungan dengan siswa tersebut. Misalkan nih, saya guru matematika, saya buat video pembelajaran untuk siswa-siswa saya di MAN 1. Nah, itu akan dimanfaatkan sendiri oleh siswa-siswa MAN 1, kan akan lebih kena feel-nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga video-video yang saya buat bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa lain di tempat lain ketika saya upload di portal rumah belajar. Selain dari video pembelajaran berdasarkan kondisi di lapangan, kita ngomongin soal lapangan gitu ya. Jadi apa aja yang bisa dari ibunya sendiri mungkin dulu
Oh iya boleh. Kita udah tersambung lagi ya dengan Ibu Fatma ya. di via Instagram Skip FM. Nah, jadi Halo. Halo Ibu Fatma. Halo. halo, Oke, nanti kita coba lagi gitu ya. kayak ada gangguan. Ya, seperti mungkin ada kesalahan teknis gitu ya. Nextnya mungkin program-program ataupun mungkin cara cara untuk sosialisasi yang program yang satu ini tuh rencananya kalau dari kakak sendiri gitu ya sebagai salah satu yang juga untuk tahun ini apa sih namanya menjadi Duta ya atau sahabat rumah belajar. sahabat rumah belajar. Ya, jadi kiat-kiat yang saya lakukan untuk mensosialisasikannya yang pertama tentu menggunakan berbagai media yang ada di Kota Palu dan Sulawesi Tengah ya Kak ya untuk mengenalkan sumber belajar ini ke masyarakat. Terus juga kita aktif melakukan webinar atau tatap muka kan karena sekarang kan tatap muka dibatasi karena kembali red zone ya. Iya. Tentu ada banyak protokol yang harus dilewati ketika kita melakukan tatap muka. Tentu kita maksimalkan sosialisasinya dengan webinar-webinar menggunakan live Zoom ataupun live di YouTube dan sebagainya kan. Jadi kita aktif melaksanakan itu. Oke, tapi sejauh ini aman-aman aja Iya, ya. jadi dan juga ini memaksimalkan berbagai macam media yang ada di Kota Palu, lewat radio, lewat media harian, lewat koran, kemudian lewat media sosial juga kan. Ya, karena penting banget ya kita tahu untuk apa sih namanya yang udah disediakan gitu ya, fitur yang Iya. udah disediakan oleh pemerintah gitu ya, Iya. untuk bisa diakses semua masyarakat yang pengen belajar gitu ya, Dan yang terutama masih secara gratis juga. secara gratis kayak gitu. Bentar kita bakalan balik lagi. Gue pengen ke singlenya Ipang dulu nih, mungkin lo yang udah kangen dengan Ipang. Kangen banget sama suaranya. Gue ingat zaman-zaman galau dulu ya kayaknya. Gue zaman jatuh cinta malah dengerin single ini. Enggak, gue kalau dengerin singlenya Ipang tuh zaman galau-galau. Iya, banyak kan single galau soalnya. Iya, daripada yang senang. Berarti hidupnya terlalu banyak galau ya dibanding happy ya elah. Tapi yang kita mau puterin single yang bisa bikin kamu happy juga mas. Yes. Mas, Adik Pang, dengan mau tahu ya, mau tahu tentang apa kamu? Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.